Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Yulianto Imam Kristioko, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bondowoso. Saya bertugas di SD Negeri Debasa 4 Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap teman sejawat saya, yaitu Ibu Sri Muna. Perkenalkan, Ibu Sri Muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Muna sebagai teman sejawat dari Bapak Nanang Yulianto. Saya mengajar di SDN Debasa 4 sebagai pengajar di kelas 5B. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Iya. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat Bapak Nanang. Alhamdulillah, Ibu, ya, kita bisa bertemu kembali di kesempatan pada hari ini. Mohon izin, Ibu. Sebelumnya saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik terkait dengan tugas saya. Sebelumnya juga ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik. Dengan tahapan praobservasi terhadap supervisi akademik saya. Ada beberapa pertanyaan, Bu. Sebelumnya saya awali tentang pembelajaran. Mata pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti kira-kira apa, Bu? Bahasa Indonesia Bapak. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di kelas 5 gitu. Iya, di kelas 5. Nah, dengan terkait dengan mata pelajaran itu, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, Bu, ya. Tujuan pembelajaran itu apa, Bu, kira-kira tentang itu? Di sini karena mata pelajarannya bahasa Indonesia, maka sesuai dengan yang modul yang saya buat ya Pak Nanang ya. Jadi anak diharapkan dapat memahami isi teks bacaan, kemudian mampu membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Seperti itu. Artinya nanti Ibu mengharapkan murid-murid itu mampu untuk membaca teks, ya. Kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan terampil kalimat-kalimat. Ya, nanti terampil Ya, di dalam terampil pembuatan kalimat. Betul, ya. Yang ada kaitannya dengan hubungan sebab Ya. akibat, seperti itu. Nanti diharapkan seperti itu, Ibu, Ya, ya. Jadi ya. anak-anak bisa menjelaskan apa itu tentang kalimat sebab akibat. Kemudian pertanyaan kedua, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai nanti ketika pembelajaran itu? Jadi yang ingin saya capai itu seperti saya katakan tadi, anak mampu ya dan terampil dalam pembuatan kalimat yang ada kaitannya dengan hubungan sebab akibat itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di masyarakat, dan di sekolah, seperti itu Pak Nanang. Jadi artinya diharapkan juga Ibu pengembangannya itu bukan hanya di kelas saja, Bu, tapi mungkin pembelajaran itu juga bisa diterapkan di luar kelas. Iya, seperti itu. Kemudian terkait tentang pembelajaran itu, Bu, ya, tentang bahasa Indonesia yang dikatakan Ibu tadi menyebutkan kalimat sebab akibat. Kemudian strategi apa kira-kira, Bu, yang akan Ibu gunakan ketika pembelajaran itu? Nah, insya Allah saya akan menerapkan dengan strategi diferensiasi, Pak Nanang. Dengan strategi tersebut, saya bisa memilahkan, Pak Nanang ya, tentang kebutuhan masing-masing kelompok, Pak Nanang ya. Jadi saya bisa memberikan solusi kelompok mana yang membutuhkan agar supaya pembelajaran materi yang saya sampaikan itu mudah cepat dipahami, seperti itu Pak Nanang. Kemudian di dalamnya nanti saya akan menerapkan dengan PBL, sehingga anak-anak itu di dalamnya nanti akan ada tugas tanya jawab, kemudian diskusi, dan pada akhirnya dia akan presentasi, seperti itu. Ya, bagus sekali, Bu, ya, yang Ibu lakukan nanti. Kemudian yang Ibu tadi sebutkan adalah tugas metodenya menggunakan metode PBL ya, Program Based Learning, di mana anak-anak itu mungkin nanti akan mencari artinya pembelajarannya yang belum dimengerti, dan dia mencari sendiri bagaimana cara menyelesaikannya, begitu. Kemudian juga anak-anak akan menyampaikan dengan cara presentasi, begitu ya. Iya, betul, seperti itu. Nah, mungkin strateginya yang tadi dipakai adalah dengan cara diferensiasi. Kemudian diferensiasi itu sendiri mungkin terbagi jadi 3, Bu, ya. Ada betul. 3.
yang konten ya, kemudian dengan konten itu dengan konten visual, mungkin dengan konten auditori atau mungkin dengan konten kinestetika, berdasarkan kebutuhan belajar murid gitu ya. Betul. Tujuannya kan pembelajaran itu akan berpihak kepada murid. Iya, gitu. betul. Kemudian untuk medianya Ibu mungkin menggunakan media apa kira-kira? Ya itu karena diferensiasi ya Pak Nanang, tentunya saya buatkan media sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pak Nanang. Betul, ada gambar, ada yang menggunakan apa namanya suara-suara ya Pak Nanang, seperti itu. Dengan cara membaca teks. Iya, baca teks seperti itu. Kegiatan begitu ya. Iya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berarti Ibu memang sudah mengetahui ya kebutuhan belajar murid itu ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori begitu. Insya Allah sudah. Iya, sudah dikelompokkan. Karena saya sudah hampir setengah semester ini. Betul, ya Pak. 1 semester ya Pak namanya. Jadi saya sudah agak memahami kebutuhan masing-masing anak. Ya, saya sendiri kesehariannya saya lihat bagaimana Ibu Sri Muna melakukan pembelajaran yang baik Ibu ya. Itu juga menjadi referensi saya Ibu untuk saya melakukan observasi kepada Ibu. Iya. Karena sudah memang tugas seorang guru ya Pak Nanang. Terima kasih banyak Ibu Sri Muna. Kira-kira nanti sebelum saya melakukan kegiatan ini kapan Bu yang akan? Ini kalau bahasa Indonesia itu Insya Allah hari Selasa Pak Nanang. Kalau hari Selasa itu Insya Allah tanggal 27. Tanggal 27. Kira-kira 1 minggu lagi Bu ya? Oh iya betul. Jadi ada kesempatan Ibu untuk saya berdiri. Saya juga akan bersama Ibu nanti, mohon izin jika saya nanti akan melakukan observer di kelas Ibu sebagai bahan tugas saya sebagai guru penggerak begitu. Iya, baik Pak Nanang. Terima kasih banyak Ibu Sri Muna atas bantuannya. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, selamat bertugas dan diberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belajar kembali. Tentunya masih semangat ya? Ya. Ayo, semangatnya bersama-sama. Semangat. Semangat. Boleh. Karena anak-anak kenapa harus semangat? Generasi kita harus selalu semangat untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. Nah, baik anak-anak, pada hari ini materinya kan apa? Bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini juga anak-anak akan belajar bahasa Indonesia. Nantinya tujuannya adalah agar anak-anak bisa dan mampu serta terampil dalam membuat kalimat yang ada kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Bisa kalimat itu bisa membuat kalimat yang ada kaitannya yang kegiatan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di masyarakat yang kalian lihat ya. Nah, sebelumnya karena ini kaitannya dengan membuat kalimat yang ada hubungannya sebab akibat, maka Bu Guru ingin tahu dulu seperti yang Bu Guru ajarkan yang lalu. Apa sih yang namanya kalimat itu? Siapa yang tahu? Ngacung. Coba Guntur. Coba Guntur. Apa yang dimaksud kalimat Guntur? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata mengandung arti. Bagus, tepuk tangan anak-anak. Ada lagi? Ya, banyak sekali yang bisa ya definisi kalimatnya. Ya, coba Nanda. Kalimat adalah penjelasan umum yang memberikan makna pada suatu objek. Baik, tepuk tangan untuk Nanda. Beri dulu deh. Terus aja. Ya, terima kasih Nanda. Nanda sangat pintar sekali ya memberikan definisi tentang apa itu kalimat. Nah, jadi objek, menyatakan suatu objek dengan kalimat itu bagus. Coba diulang biar temannya yang lain tahu tentang definisinya kalimat dah. Nanda coba. Kalimat adalah penjelasan umum yang memberikan makna pada suatu objek. Jadi penjelasan umum yang memberikan makna terhadap suatu objek. Baik, betul sekali anak. Tentunya banyak sekali definisi kalimat itu ya menurut pemahaman kalian sendiri-sendiri. Tapi yang pendapatnya dua orang anak itu sudah bagus anak-anak. Baik anak-anak, ini tadi Bu Guru sampaikan tujuannya sekarang adalah kita akan belajar membuat kalimat yang ada hubungannya dengan sebab akibat. Nantinya anak-anak akan saya beri permainan, ya, permainan dengan menggunakan kartu, ya, dengan menggunakan kartu. Ada nantinya membuat di papan tulis, ya, kalimat sebab. Nanti akibatnya apa? Sudah Bu Guru buatkan, ntar lagi saya Bu Guru buatkan. Tetapi ini saya bagikan dulu, saya bagikan acak. Siapa saja yang mau? Nah, di kelompok sini ada. Nah, tarik. Ya, silakan. Kelompok sini juga ada sebab akibatnya. Silakan acak. Nanti siapa saja yang mau maju ke depan, Bu Guru tunjuk, ya. Ya, silakan pilih sendiri bebas, ya, bebas, pilih sendiri bebas. Nah, teknisnya adalah coba lihat ke papan tulis semua. Di sini ada kolom satu, yang di sini adalah sebab. Kolom kalimat sebab, ya. Nanti anak-anak akan menulis di sini sebab kalimatnya terserah. Bisa kalimat yang kalian pernah alami di rumah, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan, di mana aja, boleh bebas ya. Kemudian di sini akibatnya, akibat. Di sini juga Bu Guru ada gambar, ya, ada gambar. Di sini coba kalian amati gambar ini. Nah, ini ada gambar. Tentunya anak-anak sudah tahu. Bagi yang senang ya, yang senang melihat gambar, silakan amati. Nah, jika ada gambar seperti ini, mana yang termasuk sebab, mana yang termasuk akibat. Nah, silakan kalian tulis di sini. Boleh? Bisa? Bisa. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Dari sini anak-anak akan saya tunjuk satu persatu. Nomor 1.
membuat kalimat. Jika Bu Guru menunjuk akibat, maka kartu yang merasa memegang berwarna apa ini? Merah bisa maju. Tetapi yang warna ungu tidak boleh maju. Jika Bu Guru meminta untuk ke depan mencari akibat dari yang di sini, maka yang berwarna ungu harus maju. Nah, silakan. Kalimat pertama bisa saya tunjuk anak yang mau, ya. Berarti yang mempunyai kartu apa? Sebab. Berwarna apa? Silakan siapa? Ya, Nanda. Ayo Nanda. Nanda menulis sendiri atau Bu Guru yang nulis? Nanda menulis sendiri. Ayo. Silakan. Guru yang nulis apa Anda? Hah? Ayo. Udah naik motor. Ya, dicoba ya. Ayah naik motor. Ya. Ya. Ini sebabnya ayah naik motor. Bisa kira-kira mencari akibatnya mana? Bisa kira-kira. Atau dibalik, kenapa ayah naik motor? Penyebabnya apa? Ayo. Kira-kira jika kamu naik motor kan butuh cepat. Apa yang akibatnya ini? Habis bensin. Hah? Habis bensin. Enggak, maksudnya nih, kenapa naik motor? Kenapa naik motor? Karena Terburu-buru terburu-buru kerjanya. ya, betul sekali. Karena terburu-buru kerjanya atau terburu-buru pergi ke kantor. Ya, boleh seperti itu anak-anak ya. Benar juga. Ya, karena terburu-buru pergi ke kantor, maka ayah naik motor. Sebabnya, kenapa sebabnya? Sebab ayah itu naik motor karena akibatnya apa? Ayo, lagi, diulang lagi. Ayah terburu-buru pergi kantor. Terburu-buru pergi ke, dipikir nanti ya, yang mana yang benar dan yang mana kan terburu-buru. Tulis semuanya ya. Siapa yang punya kartu berwarna ungu? Berarti menyatakan apa kalau yang warna ungu? Sebab. Nah, yang menyatakan akibat berwarna Merah. Coba yang merasa punya kartu warna merah silakan maju ke depan. Yang warna merah, ya Lara, ya Lara. Yang tinggi, orang yang tinggi bisa nulis di nomor 1. Agak cepat ya. Dibaca Nana. Ia merasa lapar. Kenapa kok merasa lapar? Sebabnya? Karena benar makan. Hah? Karena minat makan. Nah, boleh. Ya. Karena ibu tidak masak. Karena ibu tidak masak, boleh. Karena Silakan yang punya kartu berwarna apa Nana? Yang menyatakan sebab? Ya, ungu. Ya, ayo. Ini. Itu. Ya. Merasa lapar.
Berarti konjungsinya di sini apa Nana? Karena. Karena. Ya. Bisa. Mereka belum makan. Ya, karena belum makan, ia merasa lapar. Ya, konjungsinya adalah konjungsi itu adalah penghubung. Biasanya terdapat di sini, tetapi penghubung itu bisa ada di depan. Tidak apa-apa. Ya. Nah, sekarang yang merasa pegang warna merah yang kedua. Ya, Andi. Silakan amati yang di gambar ini. Boleh menggunakan ini kalimatnya ya. Apa? Adik terjatuh. Yuk, siapa yang bisa mencari kalimat sebabnya? Ya. Siap-siap semua ya, sampai 10 aja anak-anak, 10 kalimat sebab akibat sampai di sini ya. Kalau terus lainnya, ayo. Apa aja kalimatnya? Dikarenakan kurang keseimbangan, terus ya adik terjatuh, betul ya? Adik terjatuh dikarenakan kurang keseimbangan, ya. Adik terjatuh karena kurang keseimbangan, ya. Jadi nanti anak-anak pada akhirnya setelah selesai membuat di tabel sini ada tugas masing-masing nanti di kelompoknya ya. Lanjut yang ketiga. Ya, Felisa. Besar, Felisa. Agak besar. Misalnya agak besar. Yuk, lanjutnya yang ya, coba bisa. Di sini di tabel ini ada sudah beberapa kalimat yang menyatakan sebab akibat. Sebenarnya anak-anak, suatu peristiwa itu yang muncul dulu sebab apa akibatnya? Sebabnya baru muncul akibat. Jadi yang membuat akibat itu karena adanya sebab. Sudah paham anak-anak? Nah, baik. Anak-anak coba lihat buku siswanya di buku paket di halaman 150 ya. Nah, kira-kira itu menceritakan apa Nana? Setelah kalian lihat gambarnya, judulnya apa? Judulnya
tersebut? Tentang apa yuk? Siapa yang bisa menebak? Tentang apa kira-kira? Pahlawan yang penghijauan dari desa Ganda, kecamatan Bulukerto. Ya betul, pahlawan penghijauan tulisannya di sana. Coba kalian membaca, mau menyimak sendiri-sendiri atau satu orang membacanya Ring? Nyaring, yang lainnya menyimak. Nantinya anak-anak akan diberi tugas dalam teks itu kalimat mana yang menyatakan sebab akibat ya. Baik, coba dibaca Nadifah yang agak nyaring, yang lainnya menyimak. Basadiman adalah pahlawan penghijau dari desa Geneng, kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir, ia mendedikasikan kehidupannya untuk menanam ribuan bibit pohon di Bukit Gersang, hutan seluas kurang lebih 250 hektar dekat tempat tinggalnya, Bukit Amtiangan dan Gendol namanya. Dulu, hutan dari kedua bukit tersebut menghasilkan air yang melimpah. Namun karena penebangan liar yang dilakukan oleh warga untuk dijual kayu bakar dan terjadi kebakaran hebat membuat hutan nyaris gundul. Hingga airnya makin mengering. Akibatnya warga dan hewan ternak kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mengatasi kekeringan, Basadiman menanam pohon beringin di lokasi yang tidak ada tanamannya. Ia melakukannya dengan menyemai bibit pohon jati di karangan rumahnya yang kecil. Selain itu, ia juga mendapatkan dengan cara mencangkok pohon beringin karena area yang ditanami sangat luas. Basadiman juga membuat jalan pintas berupakan 1025 anak tangga yang ia gunakan untuk mendaki ke Bukit Gendol. Ia menyelesaikan pembuatan anak tangga tersebut selama 1 bulan penuh yang ia kerjakan sendirian setiap hari dari pagi hingga sore. Di sepanjang jalan pintas tersebut, ia juga sempatkan untuk menanam beringin dan tanaman-tanaman hias. Kesabaran Basadiman selama kurang lebih 20 tahun merawat 11.000 pohon yang ia tanam kini berbuah manis. Bukit Gendol dan Ampiangan hijau kembali. Air sungai dan sumber air di segala penjuru hutan terus mengalir. Air tersebut juga dapat dirasakan oleh 3.000 warga di 21 dusun di Kecamatan Bulukerto melalui pipa-pipa swadaya hasil subsidi pemerintah setempat. Perjuangan yang dijalani Basadiman mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak. Ia memenangi Radar Solo Awarat 2015 dalam kategori lingkungan hidup sebagai tokoh lingkungan hidup. Pada Juli 2016 ia bahkan menerima penghargaan Kalpataru sekaligus membawa Kabupaten Wonogiri meraih Adipura. Pada Agustus 2019 lalu, ia juga memperoleh penghargaan sebagai tokoh inspirasi Reksa Utama Aninda atau penjaga bumi yang penuh kebijakan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang diserahkan di kantor desa Geneng. Selain itu, Basadiman juga menerima penghargaan dalam bentuk dana sebesar 100 juta rupiah dari Bank BRI Wilayah Yogyakarta atas dedikasinya terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Baik, anak-anak dan pihak yang
dari tadi harapan Bu Guru kamu anak-anak bisa dapat memahami isi teksnya dan nantinya dapat membuat kalimat yang menyatakan sebab akibat yang mengambil dari si teks tersebut pada akhirnya nanti ya. Tetapi sebelumnya Bu Guru akan membuat kalian akan ditugasi mengerjakan LK kelompok. Nah, di kelompok yang ini ada petunjuknya ya. Carilah dan susunlah dengan benar kata-kata yang terpisah. Nah, kata-kata ini kan sudah terpisah. Susun kalimat yang menyebabkan sebab dan akibatnya apa. Ya. Nah, mari di sini dikerjakan. Ada yang gunting, ini yang gunting-gunting. Susun kalimatnya yang menyatakan sebab akibat. Ini. Nah, untuk yang kelompok ini membuat kalimat yang menyatakan sebab akibat yang sama tetapi beda kalimat dengan yang di papan tulis. Cari yang lain ya, yang bisa kamu mengalami di rumah, boleh yang kaitannya di sekolah, boleh yang di masyarakat. Ini ya. Terus yang di sini yang kelompok ini juga sama. Ya, di sini sama membuat kalimat yang kaitannya dengan hubungan sebab akibat. Kemudian silakan bekerja yang sudah mendapatkan LK, silakan itu digunting dan ditempel. Iya, ditempel. Ini. Ini bisa pakai ini ya. Iya. Ini bisa iya, ditempel. Digunting ini. Kalimat-kalimatnya digunting, dijejer-jejer. Yang mana kalimat mana yang menyatakan sebab dan kalimat mana yang menyatakan akibat. Ada yang sudah tempel ya. Jadi misalnya di sini ada persediaan, ada mengering, air berkurang. Apa akibatnya? Di sini ya, kan? Kemudian kelompok yang satu lagi juga. Tinggal satu kelompok ya yang belum ya. Oh ya. Buat nulis kalimatnya kerjasama dengan kelompok. Ini ada di sini. Harus nyari di sini. Enggak, di luar. Bebas ya. Tugas kamu yang kelompok ini membuat kalimat yang isinya itu ya, sebab akibat yang kaitannya dengan itu. Lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya. Ini juga sama dengan ini. Hari. Oh iya, apa-apa kan belum itu. Iya.
Nah, sekarang yang ini setting betul dah. Berarti yang ini ambil berarti yang ini yang audio jadi. Ayo, kamu membuat kalimat yang ada kaitannya dengan yang ini. Ya, sudah bisa ya. Sudah dipelajari di hari apa tuh? Ya. Nah, sedangkan ini menempel ya. Mana yang belum dapat tugas? Ini kelompoknya ke sini kamu. Kelompoknya ke sini. Hah? Cuma apa namanya? Tidak ada lembar terjadi. Guru nih Gabung tapi ini dah. Nah, ini gunting. Kerjaan kamu dalam gunting ya. Ada guntingnya? Nah, ini langsung dah. Ini di gunting-gunting gunting ya. Mana guntingnya? Itu gunting dah kalimat itu dah. Udah kerja dari itu. ya udah aku udah sama Rera. Siapa namanya di sini? Sini. Open ke teman saya.
Langsung ditempel ya. Langsung ditempel. Iya. Ditempelnya iya di sini. Kenapa? Masuk studi. Dapat pengadaan. Satu ini langsung ini sudah suka kaki. Bacaannya dari akibatnya adanya. Kamu ditangani kelompok ini biar membantu ya. Karena akibatnya dia dapat apa? Tulis kalau abang ini biar sama-sama kerja. Lakukan kerja. Tulis. Ini kan lanjutan. Boleh tanda.
Itu kan sederet ya, sederet. Bu, ini nyari tentang di depan itu. Ini nyari di depan. Tidak apa-apa punya ya guys. Vaksin ini harus Maksudnya itu bukan aku Sebisanya, kamu udah masuk mulut tuh bagus sudah. Banyak ini sebenarnya. Iya. ada yang lain juga. Ada kan jalan dia ya. Sorry, kalau di sini kau jadi Ini loh apa namanya? ya ini Dilanjutkan terus diberi jasa. Yang tiga. Mikir. Ini aku
Ini dengan bolong. Iya. Presentasi ya.
hewan ternak kesulitan mendapat air bersih. 2. Sehingga hewan ternak tidak mempunyai tenaga. Sebab 2. Warga melakukan penebangan liar sehingga air makin mengering. 3. Hutan di kawasan itu sering ditebang. 3. Akibat sehingga banjir dan tanah longsor. Sebab pohon-pohon kekurangan air sehingga mengakibatkan tanah longsor ketika hujan. Sebab warga sangat besar melakukan penebangan liar. Akibat sehingga warga-warga kesulitan mendapat air bersih. Sebab hewan itu sangat kekurangan air. Akibat sehingga hewan tersebut mati. Sebab warga di sana sulit untuk menanam pohon. Akibat karena kekurangan air. Sebab ada penebangan liar. Akibat sehingga kekurangan air bersih. Sebab warga melakukan penebangan liar. Akibat sehingga hutan semakin gundul. Akhir-akhir ini sering panas terik. Akibat sehingga jalanan dan sawah bersih. Ya, sudah. Presentasi dari Bapak. Oh iya. Ya, ya. Tadi enggak apa-apa. Dokter enggak kan? Ya. Adanya penambangan liar akibat hutan tidak sejuk lagi. 9. Karena penambangan liar akibat gangguan yang terlibat. Dikumpulkan. Pusing itu. Ayo, kelompoknya ini, kelompoknya Juna. Ayo, Juna. Ayo, adanya dah digabungkan, itu digabungkan nanti karyanya dua ini dibacakan. Masuk. Ayo cepat. Cepat. Mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak karena ia memenangi. Baik anak-anak, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi Bu Guru, Inggris
yang kalian pelajari pada hari ini? Lagi tentang apa yang kalian pelajari? Cara membuat kalimat sebat. Jadi cara membuat kalimat yang ada kaitannya dengan sebab akibat, ya. Biasanya kalimat yang menyatakan sebab akibat itu digabung atau dengan penghubung, kata penghubung atau pembukti apa Nana? Apa artinya? Sehingga, namun, meskipun dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi terima kasih anak-anak sudah bisa paham. Dengan harapan anak-anak bisa terampil dalam membuat kalimat itu nanti, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang kalimat yang menyatakan sebab akibat itu, guru katakan di sini kalimat majmuk ketika adalah coba Tari. Setelah mengamati ini semua, Tari sudah bisa menyimpulkan ya. Apa itu kalimat majmuk berarti? Kalimat majmuk Tari? Kalimat majmuk adalah kalimat terdiri atas dua klausa utama atau yang lebih bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang bebas. Bagus. Tepuk tangan untuk Tari. Baik anak-anak, untuk selanjutnya nanti guru akan menyampaikan di pertemuan yang berikutnya tentang kalimat majmuk bertingkat yang berbeda. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Semoga kalian menjadi anak yang berpintar dan ilmu yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Siap berdiri. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur. Duduk kembali. Siap. Silakan. Yang boleh pulang. Mulai dari kelompok. Langsung. Ya, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nanang Julianto Imam Tri Setioko, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bondowoso. Di sini saya bersama Ibu Sri Muna. Setelah melaksanakan observasi, di sini saya akan melaksanakan pasca observasi dalam tugas saya supervisi akademik. Bagaimana kabar Ibu Sri Muna? Baik Pak Nanang. Alhamdulillah, setelah melaksanakan observasi beberapa waktu yang lalu, sekarang ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan Ibu ya tentang observasi tersebut, yaitu pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait observasi tersebut. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama pelaksanaan pembelajaran tersebut? Yang kemarin itu Pak Nanang ya, yang sudah dilaksanakan. Dalam proses pembelajaran kemarin itu, menurut saya ya Pak Nanang, itu alhamdulillah anak-anak sudah bisa ya mengikuti apa instruksi yang sudah dilaksanakan. Kemudian anak-anak sudah mulai aktif di dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut bisa nampak dan berjalan dengan lancar. Jadi proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian mungkin ada yang bisa Ibu ceritakan hal-hal yang dikembangkan dalam tahapan pembelajaran tersebut atau langkah-langkahnya seperti apa begitu? Iya, baik Pak Nanang. Waktu itu kan saya menerapkan
pembelajaran karena kan di modulnya itu materinya bahasa Indonesia, saya menggunakan metodenya itu basis learning itu Pak, dengan PBL ya. Kemudian dengan diferensiasi ya, yang pengelompokan itu Pak Nanang. Jadi itu ada yang kelompok kinestetik, auditori, dan visual. Nah, di sana anak-anak itu saya kelompokkan kan. Pertama saya kelompokkan sehingga anak-anak itu saya bisa mengetahui di kelompok mana yang harus saya bimbing lebih dahulu seperti itu dalam prosesnya itu. Nah, ternyata di sana anak-anak itu sama-sama aktif sebenarnya Pak Nanang. Cuman ya ada beberapa hal lah yang belum maksimal menurut saya. Tetapi saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak, melayani maksudnya, kan kebutuhannya beda-beda, dari auditori, kinestetik, dan visual itu kebutuhannya berbeda-beda di sana, sehingga saya untuk melayani masing-masing kelompok tersebut saya harus bisa membagi kan gitu. Jadi disitulah letak ada sedikit kekurangan sebenarnya, ada sedikit kekurangan di situ. Jadi saya kan bisa melayani kelompok yang satu dengan metode yang bagaimana, dengan cara yang bagaimana, sehingga saya agak sebenarnya ya terlaksana, cuman belum maksimal seperti itu. Jadi ada hal-hal yang Ibu kembangkan ya dalam pembelajaran itu, termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi, untuk mengembangkannya, untuk semakin lebih baik lagi gitu. Iya, seperti itu. Kemudian dari itu adakah dari aspek mana Bu kira-kira yang Ibu kembangkan itu sudah dikatakan berhasil? Kemudian Ibu bisa merasakan di skala berapa Bu tantangannya dari 1 sampai 10 itu? Saya kira kalau menurut saya tuh saya kasih skala 8 dah gitu, 8. Ya. Jadi tidak 10, 8. Jadi ya ada perlu 8 ya, gitu. ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Jadi anggap saja Ibu sudah mencapai skala 8 ya. Iya. Itu nanti bisa dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi gitu. Iya. Kemudian apa yang masih perlu Ibu perbaiki atau ditingkatkan dalam pembelajaran tersebut, serta kendala-kendalanya itu seperti apa? Ya itu tadi dengan jadi ketika saya memberikan di dalam proses pembelajaran itu, saya kan butuh memilah untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak itu harus memilah. Jadi andai kata saya menggunakan media yang tepat di waktu itu kan, kemarin itu kan saya menggunakan medianya gambar ya, dengan teks bacaan seperti itu. Nah, andai kata saya menggunakan media yang berbasis IT, nah mungkin anak-anak akan bisa lebih konsentrasi akan lebih, dan semua yang berkebutuhan itu akan tercakup di situ. Semuanya dapat bisa, yang kinestetik juga dapat menangkap, yang visual juga bisa menangkap, yang auditory juga bisa menangkap. Nah, disitulah letak mungkin kekurangan saya. Kan saya belum bisa memprogramkan IT yang bisa melayani kebutuhan anak. Jadi kemarin itu kan masih pakai gambar, pakai teks bacaan seperti itu kan. Ya. Andai kata kemarin saya menggunakan PowerPoint ya, mungkin anak-anak kan sudah bisa dalam sekaligus tayangan PowerPoint tersebut. Anak yang kinestetik sudah bisa nangkap, yang auditory juga nangkap, yang visual juga nangkap. Nah, ketika saya memberikan tugas, anak sudah terekam kan, tinggal mengerjakan seperti itu Pak Nana. Mungkin letak yang perlu saya Artinya Ibu dalam pembelajaran itu kan yang yang dipelajari sama anak itu kan tentang kalimat sebab akibat ya. Sebab akibat. Jadi Ibu mempunyai keinginan untuk lebih dengan baik lagi dengan metode konten-konten yang lebih menarik baik, ya, begitu menarik ya? untuk anak gitu. Iya. Kemudian apa penyebabnya kira-kira Bu dari kendala itu? Ya, itu tadi
Penyebabnya kekurangan saya sendiri. Bukan buta, sebenarnya saya sudah bisa IT sebagian. Buktinya saya sudah bisa buat RPP, sudah bisa. Cuman yang namanya program ini PowerPoint saya belum bisa mengoperasikannya seperti itu, Pak Nanang. Andai kata saya bisa, mungkin lebih baik lagi dalam pembelajaran kemarin itu. Mungkin, iya. Jadi rencananya Ibu yang akan Ibu kembangkan nanti sebagai pengembangan diri Ibu yang menjadi kendala tersebut, Ibu akan meningkatkan kompetensi saya dengan belajar IT lebih agar supaya saya bisa melayani anak dengan baik. Berarti Ibu, kalau Ibu kira-kira untuk mengembangkan itu pasti punya tujuan ya. Tujuannya apa, Bu, untuk mengembangkan diri tersebut begitu? Tujuannya agar siswa ya dalam pembuatan, kan kemarin itu tujuannya kan membuat kalimat yang ada kaitannya dengan hubungan sebab akibat seperti itu. Jadi anak-anak mampu dan terampil dalam pembuatan kalimat yang ada kaitannya dengan kalimat sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari, itu tujuannya ya. Jadi artinya anak-anak nanti lebih bisa memahami ya, lebih mudah memahami pembuatan dalam membuat kalimat sebab akibat tersebut. Kemudian kira-kira dari pengembangan itu Ibu apakah membutuhkan pendukung gitu, Bu? Pendukungnya ya. Apakah Ibu membutuhkan pendukung untuk mengembangkan jelas saya butuh dukungan dari teman sejawat, kepala sekolah. Kan mungkin dari kekurangan saya ini saya membutuhkan tenaga yang bisa membimbing saya, tentunya membimbing saya dalam hal apa? Untuk meningkatkan kemampuan saya ini di bidang IT seperti itu. Misalkan ada teman sejawat yang bisa dalam hal ini masuk di KKG gitu deh, misalkan ya masuk di KKG, ketika kegiatan KKG dalam pembuatan PowerPoint misalkan judulnya nanti di KKG seperti itu, pembuatan PowerPoint yang butuh saya karena di sini memang tenaganya kan sedikit. Ada yang bisa IT, pintar IT, tetapi dia banyak kegiatan. Tentunya kita butuh tenaga pengajar yang berbasis IT seperti itu. Berarti Ibu membutuhkan tenaga khusus untuk bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam bidang IT. Iya, seperti itu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu, pengembangan diri itu? Ya secepatnya, biar saya cepat pinter. Biar saya cepat pinter ya. Iya. Karena proses pembelajaran kan dituntut untuk berbasis IT terusnya. Jadi secepatnya saya ingin segera pinter seperti itu. Andai kata tenaganya sudah ada ya monggo segera dikondisikan, dimasukkan ke kegiatan KKG kita seperti itu. Jadi artinya Ibu ketika sudah melaksanakan kegiatan ini, Ibu memahami ya kemarin kekurangan Ibu mungkin, dan Ibu sendiri sudah memikirkan kedepannya bagaimana ya untuk mengembangkan diri itu. Kemudian dari itu semua yang Ibu sudah lakukan sudah cukup bagus ya. Cuman mungkin ada kesan tersendiri bagi Ibu, perasaannya itu bagaimana gitu setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Ya saya merasa, maksudnya ketika saya mengajar itu ada kesan ke saya ya terkesan merasa senang. Saya sudah bisa mengelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Kemudian saya bisa, setelah saya mengetahui tentang kebutuhan anak, saya mencari solusi bagaimana agar kebutuhan anak tersebut bisa saya tangani masing-masing seperti itu. Jadi saya merasa senang dengan adanya ini. Saya merasa senang dan bangga ketika anak-anak sudah mulai aktif ya. Berarti kegiatan saya di waktu itu ada ada semacam
ada semacam hasil walaupun belum begitu maksimal seperti itu. Jadi saya mengetahui nanti tindak lanjutnya apa yang harus saya lakukan seperti itu. Berarti Ibu juga sudah punya rencana ya tadi itu. Kemudian perasaan Ibu setelah menemukan apa yang Ibu ingin rencanakan itu bagaimana Ibu? Saya merasa bangga lah, merasa senang dengan kegiatan ini. Saya menambah ilmu menambah ilmu yang kemarin-kemarinnya saya yang belum begitu paham. Saya juga sekarang sudah merasa menambah ilmu lah gitu ya. Jadi untuk ke belakangnya saya akan meningkatkan kinerja saya agar supaya anak-anak didik kita apa kebutuhannya yang bisanya dia menjadi anak yang baik dan berprestasi. Saya sudah punya gambaran. Mungkin itu saja Ibu ya yang saya bisa mencarai tentang pasca dari tugas pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu pada saat pembelajaran itu dan Ibu yang akan rencanakan ke depan membuahkan hasil yang memuaskan dan bermanfaat bagi anak-anak peserta didik kita dan Ibu sendiri. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas mungkin tutur kata yang kurang berkenan kepada Ibu. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya, Nanang Yulianto, Imam Tristioko, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.